Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Baitul Muslim yang dirahmati Allah. Kali ini dari sekian kalinya saya dihubungi oleh Pak Penghulu, Pak Ismail. Alhamdulillah kali ini bisa memenuhi hajat beliau untuk ngisi di masjid ini. Karena kemarin itu saya tanya kitabnya kitab apa, nanti saya cari. Maka kalau gitu biar saya cari saja. Kitabnya adalah namanya Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i ini disusun oleh seorang ulama tahun 400 Hijriah, namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Shirazi, yang kemudian disarah. Ini jumlahnya ada 4 jilid, tetapi kalau cetakan DKI itu ada 3 jilid. Kemudian terus disarah oleh seorang bernama Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Imam Nawawi. Beliau mensarahnya dalam cetakan DKI itu ada 27 jilid. Dari 3 jilid disarah, dijelaskan menjadi 27 jilid. Kali ini kita membahas tentang sholat saja, yang sering kita lakukan. Selama ini saya yakin Bapak Ibu hadirin sudah tahu tentang sholat itu, tapi belum sedalam-dalamnya tahunya. Yang tahu adalah sholat itu adalah wajib 5 kali sehari semalam. Lalu kalau ditanya hadisnya apa, saya yakin banyak di antara kita yang tidak tahu. Nah, inilah kita akan membahas hal itu. As-shalawatul maktubatu khamsun. Sholat yang diwajibkan oleh Allah itu ada 5. Apa dasarnya? 5 ruwiya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada pada saat itu seorang, orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Orang ini berasal dari Najd. Kita semuanya, kita rata-rata tahu siapa orang yang dari Najd itu, yang kemudian membuat ulah dan heboh di seluruh negeri, terutama tentang penyiaran agama Islam, yang selalu mengajak kepada kemurnian, yang selalu mengatakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Ini berasal adalah dari Najd. Thairur ra'si, rambutnya acak-acakan. Orang yang ngadap kepada Rasulullah itu rambutnya acak-acakan, tapi tidak semuanya yang saya sampaikan seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Orang yang dari Najd rambutnya acak-acakan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusmi'u dawa sautuhu. Beliau, orang ini, suaranya itu sengau. Suaranya apa? Sengau, bindeng. Kalau ngomong tuh nggak jelas gitu, antara hidung dengan tenggorokan tuh nyambung, ngomongnya nggak jelas, sengau. Wala yafqahu ma yaqulu, sehingga yang diucapkan itu nggak bisa didengar, yang diucapkan itu payah untuk dipahami. Hatta dana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tadi, orang yang rambutnya acak-acakan, kemudian suaranya sengau, suaranya nggak jelas tadi, mendekati Rasulullah SAW karena dia meyakini, menyadari bahwasanya suaranya itu nggak jelas. Faidha huwa yas'alu anil Islam, ternyata mendekati Rasulullah tadi, beliau itu bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menjawab tentang pertanyaannya yang disampaikan oleh orang Najd tadi tentang Islam. Khamsu sholawatin, ada 5 sholat, katabahunallah,
yang Allah wajibkan alaika atasmu fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Ada 5 sholat yang diwajibkan kepadamu sehari semalam. Ini dalil pertama yang dari riwayat Ubaidillah radhiyallahu an, seorang Najd bertanya kepada Rasulullah lalu dijawab seperti itu. Tapi apa dia puas dengan jawaban seperti itu? Tidak. Faqala, lalu ia bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada sholat lain yang wajib dari sholat 5 waktu itu? Kemudian dijawab, faqala, Rasulullah menjawab, la, tidak ada, illa antatawa, kecuali yang sunnah-sunnah saja. Artinya apa? Di sini sholat yang Allah wajibkan itu adalah sholat 5 waktu. Selebihnya dari sholat 5 waktu itu tidak ada yang wajib, fardhu ain tidak ada. Lalu ada orang yang mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Dari mana ngambil sholat hukum? Sholat Idul Fitri hukumnya wajib. Rasulullah nyampaikan sholat yang wajib itu cuma 5 kali. Idul Fitri itu tidak wajib. Idul Fitri itu sunnah muakkad. Maka sholat yang wajib adalah 5 ini, bukan termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak wajib sholat yang seperti itu. Itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ketika kita tidak sholat Idul Fitri, nggak perlu qadha. Tapi kalau kita tidak sholat subuh, kita perlu qadha. Kita nggak sholat maghrib, kita harus qadha menggantinya. Kecuali ibu-ibu yang datang bulan memang tidak wajib sholat. Kalau bapak-bapak wajib qadha. Kenapa ibu-ibu kok tidak wajib qadha? Karena ibu-ibu datang bulan. Kalau bapak-bapak pengen tidak wajib qadha juga, bapak-bapak harus iya, nah, harus begitu. Kalau pengen juga tidak qadha seperti ibu-ibu gitu. Faslun, fasal, wala yajibu dzalika illa ala muslimin. Sholat 5 waktu tadi yang Allah fardukan itu tidak ada yang wajib kecuali untuk orang muslim, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang Kristen tidak wajib, orang Buddha tidak wajib, orang Hindu tidak wajib, hanya orang muslim yang wajib. Itu pun ada syaratnya, balighin, orang muslim yang balik, artinya sudah sampai umurnya. Itu pun masih ada tambahan lagi, akilin, dia berakal, balik lagi berakal, tohirin, tambah lagi suci. Jadi syaratnya orang yang wajib sholat 5 waktu itu adalah orang muslim yang balik, yang akil, yang tohir. Balik itu kalau diperkirakan umurnya itu adalah 15 tahun. Kalau perkiraan umur, baik sudah mimpi basah maupun sudah atau belum mengeluarkan darah haid, asal sudah 15 tahun maka orang itu sudah balik. Laki-laki belum mimpi basah umur 15 tahun sudah balik. Perempuan belum mengeluarkan haid umur 15 tahun sudah balik. Apa ada perempuan yang umurnya di atas 15 tahun belum haid? Ada, Pak. Saya pernah mendapati orang seperti itu. Beliau ini di KUA Kota Baru dekat sini. Kalau beliau itu di KUA Pasar, sepi KUA-nya. Iya. Kalau saya di KUA Jambi Selatan. Cuman beda, beliau tukang menghalalkan yang haram. Nah itu, kalau saya yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kalau beliau ini menghalalkan yang haram. Tadinya hubungan suami istri itu haram, tapi karena ada beliau dinikahkan jadi halal, jadi menghalalkan yang haram. Kalau saya menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Di KUA Jambi Selatan ada seorang bertemu dengan saya, bertanya, Ustadz, kira-kira saya ini bisa hamil apa tidak? Saya kaget. Kok tiba-tiba nanya dengan saya ini bisa hamil apa tidak? Lalu saya tanya, kamu punya suami apa tidak? Dijawab, saya punya, Ustadz, saya punya suami. Terus masalahnya apa?
saya sampai sekarang umur 21 tahun ini belum datang bulan. Rupanya umur 21 tahun belum datang bulan. Sudah nikah dia, belum datang bulan. Lalu saya jawab, insya Allah kalau Allah mendaki walaupun tidak datang bulan, kalau Allah menentukan haid, menentukan hamil, maka kamu akan punya anak. Itu aja jawabannya yang paling enak. Jadi ternyata ada orang perempuan umur 21 tahun belum datang bulan. Artinya apa? Dia tetap sudah balik. Kalau sudah umur 15 tahun itu sudah balik. Tapi kalau tidak 15 tahun sudah datang bulan, asal sudah umur 9 tahun itu sudah balik. Perempuan ini umur 9 tahun. Tapi di bawah 9 tahun itu walaupun keluar darah itu bukan darah haid, namanya damul fasad, darah rusak. Itu kesepakatan ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu di dalam kitab juga sama, di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i juga sama. Tapi kalau laki-laki itu kalau sebelum 15 tahun sudah pernah mimpi basah, bahasa yang biasa kita pakai itu mimpi basah, maka dia sudah balik. Ketika seorang muslim balik, maka dia wajib sholat, tapi syaratnya dia harus akil. Walaupun umurnya 25 tahun, tapi kalau akalnya belum berjalan, maka dia juga tidak wajib melakukan sholat. Apa ada? Ada. Di Tanjung Sari dulu saya pernah melihat ada seorang laki-laki gagah. Kalau disuruh kerja itu Masya Allah belum berhenti kalau kerjaannya belum habis. Umpamanya ini, suruh mindai batu bata satu mobil, itu kalau diupah dengan uang 50.000 nggak mau. Lalu dengan apa upahnya? Dengan duit 2.000 itu mau. Tapi dengan duit 2.000 mau. Tapi syaratnya setelah dia ngangkat itu harus dikasih makan lauknya ayam. Yang seperti ini kan dia tidak berakal. Masa iya memindahkan batu satu mobil cuman 2.000 dia mau, tapi dikasih duit 50.000 dia nggak mau. Dia nggak tahu duit 50.000 itu. Yang tahu duit cuman 2.000, sehingga duit 2.000 itu masuk di dalam apa itu? Lingkaran pinggang dia itu penuh itu. 2.000 karena dia tahunya cuman duit 2.000. Yang seperti itu dia belum berakal yang seperti itu. Maka orang seperti itu tidak wajib untuk melakukan sholat 5 waktu. Dan bahkan ada perempuan itu nggodain dia waktu dia ngambil air. Perempuan tadi bilang, "Hei cowok." Perempuan yang goda tadi dilempar ember di depan mata saya itu. Ini membuktikan bahwasanya dia ini adalah orang yang belum berakal. Kalau sekarang barangkali umurnya sudah 50-an tahun mungkin sekarang ini, karena sudah lama sekali. Setelah dia akil tohir, maka ibu-ibu yang datang bulan itu tidak wajib untuk melakukan sholat 5 waktu dan tidak wajib mengqadha'nya, termasuk ibu-ibu yang nifas dan ibu-ibu yang habis melahirkan. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir ini maksudnya orang yang non muslim, apakah dia Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Fa in kana asliyan, kalau kafirnya kafir asli, artinya begitu dia lahir itu adalah lahir dari rahim orang kafir, ibunya kafir, bapaknya kafir, lam tajib alaihi, maka sholat tidak wajib baginya. Orang kafir tidak wajib sholat. Wa idza aslama, kalau orang kafir tadi ini masuk Islam, lam yukhatib biqadha'iha, maka orang itu tidak wajib mengqadha'nya. Ada orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk ke dalam Islam, maka yang lalu-lalu dia tidak sholat itu tidak wajib mengqadha'nya, asalkan dia adalah kafir asli. Liqaulihi azza wa jalla, apa dasarnya? Firman Allah azza wa jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Qul, katakanlah, lil ladzina kafaru,
untuk orang-orang yang kafir. Katakanlah wahai Muhammad terhadap orang-orang yang kafir itu, in yantahu, apabila mereka itu berhenti dari kekafirannya, yaghfir lahum, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, maqad salaf, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka orang kafir ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dosa-dosanya yang lalu itu sudah disucikan oleh Allah. Maka begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat maka kembali kepada fitrah, tidak ada dosa lagi baginya kecuali dia melakukan dosa yang baru. Wali anna fi ijabi dzalika alaihi, karena apa? Kalau ada orang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat terus diwajibkan mengqadha salatnya yang dari dulu dia tinggalkan. Umpamanya dia masuk Islam umur 50 tahun. Dari umur 15 sampai 50 tahun itu Masya Allah panjang sekali itu. Maka itu akan memberatkan mereka, tangfiran anil Islam, karena memberatkan membuat mereka kembali lari dari Islam. Fa'ufiya anhu, oleh karena itu diampuni oleh Allah kewajiban mengqadha salatnya yang lalu-lalu yang dia tidak lakukan. Lalu bagaimana kalau kita yang Islam ini dari lahir, maka apabila kita ketinggalan sholat kita dulu maka kita wajib mengqadha sholat kita. Gimana mengqadha sholat? Mengqadha sholat itu adalah kita melakukan sholat di luar waktu yang dulu kita pernah melakukan sholat yang kita tinggal itu. Umpamanya kita tidak sholat subuh bukan karena ketiduran, maka boleh diqadha di siang hari. Zuhur tadi kita tidak sholat umpamanya, atau asar tadi kita tidak sholat, sekarang ini kita bisa mengqadhanya, atau pada waktu yang sama boleh kita mengqadhanya. Mengqadha sholat itu bisa di luar waktu. Di luar waktu artinya tidak harus sama dengan waktu yang ditinggalkan. Sama bagus, tidak sama juga boleh. Wa in kana murtaddan, lalu bagaimana kalau yang meninggalkan sholat itu orang murtad? Kalau yang meninggalkan sholat orang kafir diampuni oleh Allah ketika dia masuk Islam, jadi nggak perlu qadha. Lalu bagaimana ketika murtad? Wajabat alaihi, maka orang murtad yang tadinya Islam kemudian terus kembali ke Kristen, contohnya pendeta Saifuddin umpamanya. Ada yang pernah kenal Bapak? Pernah melihat itu YouTube-nya pendeta Saifuddin? Nah, itu kalau dia masuk Islam lagi itu wajib mengqadha sholatnya yang ditinggal selama dia murtad itu. Wa idza aslama lazima qadha'uha, kalau ia telah masuk Islam, orang murtad masuk Islam kembali wajib mengqadhanya. Li'annahu i'taqada wujubaha, karena dia pernah yakin bahwasanya salat itu adalah wajib. Wa qadra 'ala tasbibi ila adaiha fa huwa kal muhaddis. Sementara pada saat dia murtad itu dia tidak bisa menjalankan sholat. Orang murtad sholatnya tidak sah. Orang murtad, kalau ada orang murtad belum mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tapi sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Itu seperti orang yang berhadas. Imam Syirazi menjelaskan seperti itu. Seperti orang berhadas. Gimana seperti orang berhadas itu? Kita ini Bapak kalau mau sholat harus wudhu dulu. Kalau kita tidak wudhu, sholat kita tidak sah. Maka syarat sahnya sholat itu adalah harus bersuci, berwudu. Maka orang yang murtad dia wajib sholat tapi nggak bisa sholat seperti orang yang berhadas. Menghilangkan hadas dengan berwudu. Menghilangkan halangan orang murtad untuk sholat apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka baru sah sholatnya. Maka orang murtad itu tetap wajib mengqadha sholatnya, mengqadha puasanya selama sholat dan puasa itu ditinggalkannya. Karena apa? Karena selama dia murtad itu dia punya kewajiban melakukan sholat, kewajiban melakukan puasa, walaupun dia tidak bisa melakukannya karena tidak sah ketika orang murtad melakukan sholat. Wa amma sabiyyu fala tajibu alaihi. Lalu gimana kalau anak kecil? Anak kecil inilah ada perintah sholat tapi tidak wajib. Ini anak kecil ini. Fa amma sabiyyu, adapun anak kecil, fala tajibu alaihi, tidak wajib mengqadha salatnya, liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Pena Allah itu diangkat karena 3. An sobiyin hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, dan orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sadar sembuh dari gilanya. Orang 3 inilah yang tidak dicatat oleh Allah. Nakal senakal-nakalnya, dosa sedosa-dosanya, anak kecil itu tidak dicatat oleh Allah. Dosanya nggak dicatat. Kenapa? Maling dia tidak dicatat dosanya oleh Allah. Dan negara juga tidak akan memperhitungkan anak kecil yang maling. Paling orang tuanya yang ditangkap itu. Kalau anaknya tidak. Kenapa? Karena dia belum tahu apa-apa. 3 ini yang diangkat penanya oleh Allah, artinya dia tidak dicatat. Anak kecil sampai dia balik. Orang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Bapak tidur sehari semalam, maka selama sehari semalam itu tidak wajib sholat karena tertidur. Ini karena tidur. 2 hari tidak bangun-bangun itu juga tidak wajib sholat. Apa ada orang sampai jam 6 subuh tidak bangun, ditunggu sampai jam 8 subuh tidak bangun, sampai jam 9 subuh, jam 9 nggak bangun? Apa ada? Ada Pak? Ada orang yang sampai jam 9 pagi itu nggak bangun-bangun. Akhirnya keluarganya pada ngumpul di situ. Akhirnya tetangga-tetangganya juga pada ngumpul, sudah siap-siap membawa pemandian. Ternyata di situ ada orang Cina datang menemui bapak yang umurnya sudah 70 tahun, yang tidur tidak bangun-bangun sampai pagi. Orang Cina tadi ngomong kepada bapak ini namanya Pak Yusuf. Bukan Yusuf Penghulu. Namanya Pak Yusuf. Orang Cina tadi ngomong, kalau Pak Yusuf ini bangun dari tidurnya, saya akan umrohkan dia. Begitu mendengar kata-kata itu, dengan izin Allah Pak Yusuf ini bangun dari tidurnya. Ternyata memang Pak Yusuf pernah berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum aku masuk ke Masjidil Haram. Pernah berdoa seperti itu. Dari siapa Ustaz tahu? Saya langsung tahu dari Pak Yusuf sendiri. Pak Yusuf pernah ngomong dengan saya, Ustaz, saya ini kalau mau naik haji, saya rasa umur saya nggak nyampe lagi. Karena kalau saya daftar sekarang, itu 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Aku sudah umur 70 tahun, berarti 70 tambah 20, 90. Kalaupun aku hidup, aku bisa nggak jalan. Bayangannya seperti itu. Makanya dia berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum aku masuk ke Masjidil Haram. Diijabah oleh Allah doanya itu. Rupanya Allah membuat doanya diijabah itu dengan menidurkan Pak Yusuf ini nggak bangun-bangun sampai subuh, sampai lewat subuh. Sehingga ada orang baik hati, orang Cina sebelahnya ini di daerah Raja Wali, Gang Rusa. Ternyata di situ ada orang Cina datang langsung mengatakan, kalau Pak Yusuf ini nanti bangun, saya akan umrohkan. Alhamdulillah memang betul bangun dan diumrohkan. Artinya dikasih uang untuk berangkat menunaikan ibadah umroh. Jadi kalau Bapak pengen umroh ya seperti itu. Gimana? Hukumnya umroh? Boleh hukumnya umroh, sah, karena duitnya adalah duit pemberian. Itu namanya umroh qasasih, umroh ongkosnya dikasih. Sama dengan saya juga haji qasasih, ongkosnya dikasih. Sama siapa? Sama orang Cina juga. Saya dikasih cek oleh orang Cina untuk berangkat haji. Walaupun cek itu mau saya tukar dengan rumah, karena saya waktu itu saya belum punya rumah, nggak boleh, suruh membalikan ceknya. Ustadz kalau nggak mau tolong ceknya dikembalikan. Daripada mubadir, cek dikembalikan, akhirnya tetap saya berangkat haji. Saya daftar melalui Bank Mandiri tahun 2002 bulan Agustus, berangkat 17 Januari 2003. Sama-sama haji qasasih, sama dengan Pak Yusuf ini tadi. Ternyata memang ketika seseorang
tertidur seperti Pak Yusuf tadi, maka gimana sholat isyaknya, gimana sholat subuhnya? Sholat isyaknya, sholat subuhnya tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak bangun sama sekali. Bangunnya pun dibangunkan oleh orang Cina yang mengatakan aku akan kasih ongkos umroh kalau dia bangun. Ternyata memang Allah bangunkan dia. Wa anil majnuni hatta yafiqo, dan orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Orang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. 1 tahun dia gila, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. 2 tahun gila, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kalau pengen 10 tahun tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, ya itu gilanya 10. Ya karena apa saja, yang penting betul-betul gila. Orang gila itu kan dia sudah tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Wala yajibu alaihil qadha, orang yang seperti itu tidak wajib qadha. Idza balago, apabila ia balik. Anak tidak wajib qadha kalau anak kecil, tidak wajib qadha kalau dia nanti sudah balik. Dia tidak wajib qadha. Li anna zamana sugri yatulu, karena waktu kecil itu lama. Jadi kalau mengqadha salat selama, mengqadha puasa selama 15 tahun, nah itu bengep juga itu. Maka anak kecil tidak wajib qadha. Walau ajabanal qadha ala syaqqa, kalau seandainya diwajibkan qadha pada anak kecil, tentu akan memberatkan anak kecil yang baru balik. Fa'ufiya anhu, maka dimaafkan, tidak wajib mengqadha. Wa amma man jala aqluhu, adapun orang yang hilang akalnya bijununin, karena gila, au igma'in, atau karena pingsan, au maradin, atau karena sakit, fala tajibu alaihi, maka tidak wajib qadha juga. Orang yang gila, hilang akalnya karena gila. Karena ada orang hilang akal tuh bukan karena gila, ada. Orang pingsan itu ada 2 macam, ada pingsan halal, ada pingsan haram. Maka kalau pingsan haram itu tidak wajib qadha, tapi pingsan halal tidak wajib qadha. Tapi kalau pingsan haram itu tetap wajib qadha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathin, itu tadi berdasarkan riwayat pena Allah diangkat lantaran 3 tadi. Fanussa alal majnun, lalu dinaskan di sini adalah orang gila. Wakisna alaihi kulla manjala akluhu, lalu kami kiaskan orang yang hilang akalnya. Sebetulnya dasarnya adalah gila. Maka orang gila itu hilang akalnya, maka orang yang hilang akalnya itu dikiaskan seperti orang gila. Tapi bisa babin mubahin, hilang akal karena sebab mubah. Kan seseorang ketika mau operasi, Bapak, Ibu, umpamanya kan ibu yang mau cesar itu kadang-kadang ada yang dibius keseluruhan, ada yang dibius hanya sebagian. Tapi kalau yang dioperasi itu adalah bagian kepala, itu biasanya dibius secara keseluruhan. Umpamanya ada orang yang mau operasi gendang telinga, itu biasanya akan dibius seluruhnya itu, sehingga dia tidak merasa apa-apa. Orang yang seperti ini hilang akal, tapi hilang akal karena mubah. Kenapa mubah? Karena memang pakai obat, dan obat itu memang dibutuhkan untuk kesehatannya. Tetapi kalau orang yang hilang akal karena kebanyakan minum tua, minum cap macan, topi miring, yang seperti itu, ini hilang akal bukan karena mubah, tapi hilang akal karena haram. Maka nanti hukumnya menjadi berbeda. Wa man jala aqlu bi muharramin, siapa orang yang hilang akalnya karena barang haram seperti tadi, minum tua dan seterusnya. Kaman saribal muskir, seperti yang orang yang meminum sesuatu yang memabukkan. Au tanawalad dawa, atau ia minum obat min ghairi hajatin, obat yang tidak diperlukan. Seperti apa? Umpamanya minum ekstasi, itu kan obat, tapi enggak diperlukan itu.
minum yang berlebih-lebihan, umpamanya minum bodrek sekali minum 30. Nah, itu kan nggak diperlukan yang seperti itu, karena dia pengen yang lain yang seperti itu. Fazala akluhu, lalu hilang akalnya. Minum bodrek yang berlebihan, hilang akalnya, wajaba alaihil qadha. Maka orang yang hilang akal karena minum obat seperti tadi, itu wajib mengqadha salatnya. Umpamanya jam 11 siang dia minum obat bodrek tadi 30 tek, dia langsung dia pingsan. Pingsan, bangun-bangun itu jam 8 malam. Maka dia wajib itu mengqadha salat zuhurnya, mengqadha salat asarnya, mengqadha salat maghribnya. Itu wajib itu mengqadhanya. Karena apa? Dia minum obat yang tidak diperlukan obat itu. Berbeda dengan minum obat yang memang diperlukan. Seperti tadi, dia mau operasi, kemudian disuntik bius sehingga dia tidak sadar sama sekali. Maka selama tidak sadar itu, sholat yang ketinggalan tidak wajib mengqadhanya. Idza afaqa, apabila orang yang minum barang-barang yang haram tadi kemudian hilang akalnya, dia sadar, maka orang itu wajib untuk mengqadha salatnya, li'annahu zala akluhu bimuharramin, karena orang tadi hilang akalnya karena barang-barang haram. Falam yaskut ahlul fardu, karena hilang akalnya dengan barang-barang yang haram tadi, maka tidak gugur kewajiban yang disandangnya, kewajiban salatnya tidak gugur. Wa ammal haidu, adapun ini khusus ibu-ibu nih, bapak-bapak tidak. Wa ammal haidu, adapun orang-orang yang haid, wan nufasa'u, dan orang-orang yang nifas, ini kaum ibu-ibu, fala yajibu alaihima, kedua-duanya orang haid, orang nifas tidak wajib mengqadha salatnya. Fala yajibu alaihi fi'las salati, dan orang itu juga, orang haid, orang nifas tidak wajib melakukan salat. Lima dzakarnau fi babil haidi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini di bab haid. Karena kita memulai dari bab salat, maka kita tidak mengkupas tentang bab haid. Fa in junna fi halli riddati, ini kecerdasannya Imam Syirazi yang ngarang kitab ini, yang nyusun kitab ini, beliau menyampaikan fa in junna fi halir riddati, kalau ada orang gila, saat gila itu dia dalam keadaan murtad. Fa in junna fi halir riddati, dia murtad, saat murtad itu kemudian dia gila. Kan orang gila tidak wajib sholat. Sekarang pertanyaannya, orang yang murtad kemudian dia gila, wajib tidak dia melakukan sholat? Fafatahu sholawat, lalu ia tidak melakukan sholat, ketinggalan sholat itu, lazimahu qadha, wajib mengqadhanya. Beda dengan orang gila saja, orang gila tanpa murtad, maka selama gila tidak wajib mengqadha. Tapi karena dia murtad kemudian terus gila, kan bisa mungkin Pak ya, orang gila kemudian orang murtad, di tengah-tengah dia murtad mungkin stres itu kemudian terus gila, maka orang seperti itu tetap wajib mengqadha salatnya. Fa in hadat al mar'atu fi halir riddati, lalu bagaimana kalau seandainya ini yang laki-laki, yang perempuan murtad, saat murtad dia gila, fafataha sholawat, lalu ia tinggalkan sholat itu, lam yalzamha qadha'uha, maka orang itu, perempuan tadi, tidak wajib mengqadhanya. Perempuan murtad dalam keadaan haid, maka perempuan tadi tidak wajib mengqadha salatnya selama haid. Kalau laki-laki murtad gila, tetap wajib mengqadhanya selama dia murtad itu, walaupun gila enggak mempengaruhi. Tapi kalau perempuan yang murtad sementara di tengah-tengah murtad dia datang bulan, maka dia tidak wajib mengqadha salatnya. Kenapa? Karena orang datang bulan tidak wajib salat. Li'anna suqutas salati anil majnuni litahfif, karena
Orang gila tadi tidak wajib sholat itu karena keringanan. Orang gila nggak wajib sholat karena memperoleh keringanan dari Allah. Wal murtadu la yastahiqu at-takhfif. Sementara orang murtad itu tidak berhak untuk memperoleh keringanan. Kalau gila saja berhak memperoleh keringanan, tapi gilanya itu saat dia murtad, maka murtadnya itu tidak berhak untuk memperoleh keringanan. Wasukutus sholati anil haidi, sementara gugurnya kewajiban sholat terhadap orang yang haid, azimatun laisa li ajli tahfif, itu adalah keharusan. Memang tidak boleh orang haid itu melakukan sholat, maka itu bukan tujuan untuk keringanan. Wal murtadu min ahlil azaim, sementara orang murtad itu dia tetap wajib untuk melakukan sholat. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang yang murtad di tengah-tengah dia murtad, dia gila, maka orang itu tetap wajib mengqadha sholatnya yang ditinggalkan. Ibu-ibu yang murtad kemudian di tengah-tengah dia murtad itu datang bulan, maka ibu-ibu tadi selama datang bulan tadi, selama haid, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha sholatnya. Itu bedanya antara orang yang murtad kemudian gila, orang murtad kemudian terus datang bulan. Jadi barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.